Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursid Kasmir Naserli, SSM Hum, dosen tetap Prodi Studi Penyiaran, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris Dasar untuk mahasiswa semester 2, dengan bobot 3 SKS, perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan materi, serta UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa kemampuan dasar bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, termasuk perkenalan diri, mendeskripsikan keluarga dan lingkungan, menceritakan kegiatan sehari-hari, menggunakan berbagai bentuk tenses, hingga praktik percakapan sehari-hari yang sesuai dengan konteks komunikasi profesional di bidang penyiaran. Proses pembelajaran menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, proyek, dan demonstrasi. Materi didukung dengan PowerPoint, sistem e-learning UBSI, yaitu MyBest, video, dan juga artikel. Penilaian terdiri dari tugas individu atau kelompok, kuis, praktik, UTS, dan UAS. Referensi utama adalah buku Understanding and Using English Grammar dan Fundamentals of English Grammar, karya Betty Scramfer Azhar, serta buku pendukung lainnya. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran untuk salah satu materi pertemuan, silakan disimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to English Basic English Class atau Bahasa Inggris Dasar ya di kampus kita. Di materi kali ini kita mau bahas satu hal yang mungkin teman-teman sudah akrab sebelumnya. Sudah pernah kenal dengan istilah introduction sebelumnya? Sudah? Apa itu introduction? Perkenalan. Biasanya introduction itu cakupannya berkaitan dengan apa aja ya? Apa yang mostly people tell to the others about the information that he has? Nama. Terus apa lagi? Oke, kita punya nama. What else? Asal. Origin. Oke. What else? Apa? Kita coba flashback. Kalau kita kenalan sama temen, kira-kira apa yang biasa kita mostly? About age. Oke. Umur apa bahasa Inggrisnya? Age. Age. What else? Hobby. Great. Hobby. Okay. We have 1, 2, 3, 4 term that mostly people tell to the others about the information that he wanna share to the others. Jadi ada banyak aspek. Ini baru 4. Apa lagi? Mungkin ada lagi about relationship, about apa lagi? About job, about about activity, about religion. Nah, sebelum masuk ke aspek ini nih, before we try to tell about this term, about this kind of term, so what people mostly says at the first time when he meet someone? Hello. Hi. What else? What's up? What else? Apa lagi? Yang sering diperdengarkan oleh orang luar sana kalau di pagi hari, sore hari, good morning, ya relate sama waktunya ya. Itu namanya apa tuh? Ada yang namanya? Sebelum kita masuk ke sini? Yang tadi ada hi, ada hello, ada apa lagi? Good morning. Nah, ini masih part of introduction nih. Tapi sebelum kita masuk ke sini, ada bagian yang paling penting nih untuk ininya, pengantarnya. Sebagai prolognya, apa? Namanya apa nih? Dalam bahasa Inggris, termnya? Greetings. Oke, greetings. Oke, greetings.
This is the first aspect that you must say to the others before you ask someone or ask something about anything else. If you wanna ask about his name, his activity, gitu ya, aktivitasnya, nama dia, gitu ya, dia sedang melakukan apa, itu bisa kita sapa terlebih dahulu dengan sapaan, yaitu greetings ya. Baru kita masuk ke yang tadi yang teman-teman sudah spill, ada name, origin, age, and hobby. Nah kalau name, origin, age, and hobby, and activity, and religion tadi ada statusnya karyawan, job gitu ya, occupation, job juga. Ini masuknya apa? Masuk term apa? Informasi seputar apa? Data diri. Bahasa Inggrisnya apa? Informasi bahasa Inggris apa? Information. Kalau data diri? Personal information. Nah, jadi ada banyak nih ya. Jadi data-data yang sudah teman-teman spill tadi itu namanya personal information. Nah, personal information. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang introduction tadi, the first term that we must concern is about personal information. Jadi semua yang di-spill yang ada di dalam interaksi antara si penanya dan yang ditanya itu adalah seputar personal information. About name apa? Pertanyaannya. How to ask someone's name in English? What's your name? Okay. What's your name? Okay. About origin. Where are you from? Great. Where are you from? Where are you from? About age? How old are you? All right. Oops. And about hobby? What is your hobby? It's really simple. What is your hobby? Hobby. The question is, have you ever used this kind of question in your daily life or not? Di keseharian, kita belajar how many years that you have learned about English? You have learned about English how many years in the past? Before you are in this level. Ini kan di level berapa? Semester berapa? Ya, di semester perkuliahan. Sebelum masuk sini, how many years did you have learned about English before? Elementary, how many years? Start from third grade, kelas 3 atau kelas berapa? Mulai bahasa Inggris. Kelas 1 udah mulai? First grade. Berarti 6 years. 6 years kita belajar Inggris. Is there any left in your mind? Ada yang tersisa? And what about in your junior high school? After you finish elementary, you jump up to the other level, junior high school, SMP. How many years? You have learned again about English? 3 years. How many left in your mind? English preposition or vocabulary? Nothing? And what about after junior high? You will face the next level, senior high school. 3 years. 3 years plus 6 years. How much? How many? 12 years. 12 years we learn about English. But we are still in the basic level. Gitu. Why? The big question is why? 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 Kenapa kita masih belajar bahasa Inggris dasar ini di tingkatan perkuliahan? Why? You have an opinion maybe? Ada opini? Feel free aja, bebas aja.
Kenapa? Kenapa orang Indonesia itu sulit sekali memahami bahasa Inggris bahkan di tatanan level basic dasar? Padahal if you take a look to the if you want to take a look the social media content, mostly in English, right? Or maybe you watch a movie. Sometimes maybe your favorite movie is English movie sometimes. Ya, kadang-kadang ya. Sekalipun Korea memang sudah menggeser itu kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang kan kita punya film favorit bahasa Inggris, lagu favorit bahasa Inggris. Terus apa lagi? Bacaan mungkin. Ada yang hobi bacaan bahasa Inggris. Tapi itu segelintir orang. Kenapa ini terlalu besar jumlahnya, angkanya? Kenapa bahasa Inggris itu menjadi suatu yang agak sulit dipahami oleh kita, penutur bahasa Indonesia ini? Kenapa? Malas? Oke, itu sih apapun kondisinya malas itu pasti nomor satu. Ada lagi kebiasaan yang mungkin tidak kita hadirkan di keseharian kita, apa? Karena penguasaan bahasa itu kaitannya sama apa? Kebiasaan. Kebiasaan kalian apa? Itulah yang mendorong kita bisa menguasai bahasa Inggris. Bahkan yang tadinya kita nggak sengaja mempelajari itu, jadi secara nggak langsung kita malah cari tahu. Nah, bagaimana cara kita menguasai bahasa Inggris di level dasar ini adalah kita harus sesuaikan interestnya dulu. Gitu ya. Karena di level kalian ini kan interest sudah masing-masing nih. Udah level kelas dewasa ini udah nggak bisa dipatokin kamu harusnya suka ini nggak bisa, karena kalian sudah punya pola pikir sendiri, interestnya masing-masing, hobinya masing-masing. Nah dari situ teman-teman bisa gali bahasa Inggris itu dari interest. Contohnya apa interest? Minatnya di mana contohnya? Tadi teman-teman yang suka movie, teman-teman bisa gali bahasa Inggris itu dari kesehariannya. Mau nonton movie itu dengan subtitlenya coba diganti dengan subtitle berbahasa Inggris gitu ya. Atau suka ada lagu favorit berbahasa Inggris nih. Dan teman-teman nggak cuma sekedar suka tapi kepoin maknanya. Nah itu bisa menjadi cara kita belajar untuk masuk lebih jauh ke bahasa Inggris dan mendalami lagu-lagu yang lain. Dan movie juga mendalami movie-movie yang lain gitu ya. Jadi kita asik sendiri. Nah itu cara membuat kita asik sendiri mempelajari itulah yang kadang-kadang kita mungkin agak miss atau mungkin kita tidak membiasakannya di keseharian. Nah, oke. Kaitannya sama introduction ini sebenarnya kan kita udah belajar ini udah lama sekali. Ya. Udah lama sekali kita belajar about name, about origin, age, hobi. Tapi kita tidak pernah mempraktekannya. Kita tidak pernah menggunakannya, membiasakannya. Kalau memang teman-teman interest ingin menguasai English, ayo mulai dari sekarang. Cari komunitas. Komunitas itu bisa membangun kita untuk lebih aktif, mendorong kita untuk lebih aktif, mendorong kita untuk lebih kepo lagi tentang satu hal, gitu ya. Apalagi teman-teman di jurusan penyiaran, broadcasting. Wah, itu udah beyond tuh. Kalau teman-teman udah kuasai itu, konten kalian itu nggak cuma ditonton di level nasional. Kalian bisa twist skripnya menjadi bahasa asing dan aktornya bisa menuturkan bahasanya dengan baik, penuturannya, pronunciation-nya sesuai dengan aksen bahasa Inggris. Itu bisa ditonton di luar negeri. Ya. Jadi cakupan viewer kita, audiens kita bukan tidak terbatas saja di lokal tatanannya. Kita bisa go internasional dengan English. Nah, kenapa di jurusan penyiaran ini tetap ada bahasa Inggris dasar untuk teman-teman meningkatkan kemampuannya? Karena teman-teman akan setelah lulus ini apa? Levelnya apa? Dunia profesional. Dunia profesional itulah yang harus kita hadapi nanti di kemudian hari. Kenapa? Karena teman-teman tentunya lulus kan tidak hanya sekedar memegang ijazah saja, tapi kita harus punya soft skill-nya itu sendiri. Nah, soft skill inilah bagian dari mata kuliah ini, bahasa Inggris dasar, di mana teman-teman diminta untuk lebih mendorong lagi kemampuannya,
interestnya juga. Jadi membangun lagi bagaimana cara kita membangkitkan nih mata kuliah ini, gimana caranya membangkitkan teman-teman untuk lebih melek lagi, aware lagi dengan kemampuan bahasa Inggrisnya masing-masing. Gitu. Sejauh ini so far any question about English? No? About introduction itself? Ada? Ada yang pernah have experience before mengenai introduction ini? Pernah kerja di hotel internasional mungkin pernah? Atau magang di waktu di bangku di bangku sekolah mungkin pernah ke tempat ke tempat tourism place, tempat pariwisata, ketemu bule pernah? Satu lagi, kelemahan orang Indonesia adalah takut salah. Takut salah. Sebenarnya belum dicoba tapi udah takut duluan. Itu dia. Ya. Jadi musuh terbesar kita selain malas tadi apa? Takut salah, takut mencoba. Takut salah, takut mencoba. Takut dicengin temennya mungkin. Ya, sok Inggris atau gimana gitu. Itu sekarang udah, kalau teman-teman udah di level ini udah masa bodoh lah. Jati diri orang masing-masing sekarang. Ya. Kalau kita mau grow. Come on, grow. Tapi kalau mau di situ-situ aja levelnya, ya udah stay di situ aja. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh apa yang dipelajari di SD bahasa Inggris basic level itu di SMP, SMA dan di perkuliahan tuh sama aja gitu. Nggak ada grafiknya. Harusnya kan ada grafiknya kan? Normalnya kalau kalian punya bisnis mau gini aja atau omsetnya naik, atau teman-teman bikin konten viewernya statis atau makin merosot, apa viewernya makin naik? Makin naik. Itu kita juga harus refleksikan ke kemampuan kita, bahasa Inggris kita gimana. Minimal bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini sudah jadi bahasa internasional. Teman-teman kemana-mana kalau sudah menguasai bahasa ini di tatanan basic aja. Ya, tatanan basic itu kan dimana teman-teman sudah mulai bisa conversation dasar, bertanya hal-hal simple, sederhana seperti ini tentang introduction gitu ya. Atau nanti terpakai juga ini introduction ini untuk teman-teman saat wawancara. Mungkin ada kesempatan nanti wawancara dengan PH luar, ya, production house dari luar. Teman-teman berperan sebagai entah itu video editor, entah itu kameramen, entah itu scriptwriter gitu ya. Teman-teman ada challenge nih, bisa bergabung dalam satu project film internasional, teman-teman bisa dengan level English yang mungkin tatanan yang basic, tapi teman-teman kuat di sana, bisa membawa profesi kalian lebih grow lagi gitu. Gitu ya. Aduh, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Mungkin kita coba praktek. Coba praktek. Kalau misalnya Ton. Oh sorry. Ton sama John. Misalnya John sama Ton diri. Coba diri. Greeting. Duluan, oke. Kenapa harus gini-gini? Biasa aja. Cool. Okay. What is your name? My name is Fauzan. You? My name is Anthony Manuel Timotheus. How old are you? I am 23 years old. And how about you? I am 23 old. Oh. Yeah. What is your hobby? My hobby is photography and about photography. Fotografi. And you? Wah. Great. Hobby. Yeah.
What do you do? Where are you from? I'm from Jakarta. Di Kebayoran Lama. And you? I'm from Jakarta. School. For study. How long you in Jakarta? I'm 2 years. Let's go. Already 2 years. Already. Already live here for 2 years. For 2 years. Oh, great. Itu namanya masih. Tapi teman-teman sudah bisa flow-nya sudah kelihatan. Bisa Pak, ngerti cuma kadang Ngomongnya bingung ya. Itu dia makanya kita. Itu udah dari segi kalau misalnya teman-teman ngomong kayak gitu aja. If you practice, if you wanna apply that conversation to the native speaker, itu udah oke banget. Dia udah ngerti meaningnya. Yang penting teman-teman tahu penggalan word by wordnya, susunan sederhananya, gimana caranya, itu udah oke banget. Sesimpel orang dagang, pernah ke Bali nggak? Bali, Lombok, atau kawasan wisata yang pernah Jogja? Ada yang suka nawarin ke bule-bule nggak? Ada. Nah, gimana mereka nawarinnya? Pernah ada teman itu. Kan saya Di Medan. di Narkoba. Nah, gimana nawarin ke turis-turis? Nggak nawarin datang turisnya. Ah, Kan saya lagi bikin jus. Terus turisnya datang tuh kayaknya minta bikin jus jeruk. oke. Cuman karena saya mungkin grogi kan jeruk kan orange kan. Oke. Nah saya keingatnya orange itu warna, makanya saya bingung warna. Eropa ini kan. Terus akhirnya nggak jadi beli jus dia? Nah ditunjuk. Oh, tunjuk. Oh, kamu baru nggak? Oh ya orange. Orange itu jeruk gitu ya. Gitu. Itu dia kadang-kadang vocabulary sederhana, kosakata sederhana itu kalau kita kuasai itu bisa menuntun kita untuk ya meng-create conversation sederhana kayak tadi, ya. Udah berinteraksi tuh tadi, udah ada interaksi tentang nama, berapa lama di Jakarta, tinggal di mana. Itu kalau dilatih terus, itu sebenarnya kan kita belajar bahasa Inggris itu template sebenarnya. Template yang diulang-ulang diaplikasikan ke satu orang, ke orang lain. Itu kalau udah di drill tiap hari, ya insya Allah sih udah bisa menguasai. Teman-teman pun main ke Singapura lah yang bahasa Inggrisnya mungkin masih ada semi-semi Melayunya ya, itu udah pede ke sana. Gitu. Jadi gimana cara kita menumbuhkan percaya dirinya dulu. Tadi yang kurang dari conversation tadi lah kontaknya. Ngobrol tapi matanya kemana-mana tuh. Sambil mikir ya tadi ya. Oke, mungkin di pertemuan kita kali ini sampai sini mengenai introduction. Semoga apa yang sudah saya spill tadi tentang personal information, about greetings, tadi kita juga udah praktek bagaimana mengaplikasikan introduction dan bagaimana nanti teman-teman melatihnya nanti di keseharian. Semoga bisa menjadi satu kebiasaan baru ya. Jadi dari interest kalian, teman-teman sukanya apa sih? Football, soccer gitu ya. Teman-teman tinggal cari berita internasionalnya yang berbahasa Inggris gitu. Kan kalau kita ngomongin skor kan sama ya, 2-0 itu kan dari angka udah kelihatan 2-0. Tapi kan apa ulasannya itu kan highlight itu kita perlu cari tahu. Nah, perlu cari tahunya kalau misalnya teman-teman udah paham bahasa Indonesianya, belajar pelan-pelan. Oh, versi bahasa Inggrisnya gimana sih gitu. Karena apapun yang diberitakan di sini sumbernya pasti dari luar. Jadi wartawan itu menyadur bahasa konten-konten luar jadi bahasa kita. Apapun beritanya di sini. Jadi semua berita yang valid dari internasional adalah dari sumber aslinya. Ya teman-teman, baiknya pelajari bahasa Inggris untuk bisa memahami berbagai macam aspek di dunia ini. Gitu ya. Semoga bahasa Inggris dasar ini bisa mendorong teman-teman untuk lebih aktif, lebih kreatif dan juga lebih mengaplikasikan bahasa Inggris ini lebih nyata lagi di kehidupan di masa depan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Bahasa Inggris Dasar pada program studi penyiaran Universitas Bina Sarana Informatika.
Video ini dibuat sebagai syarat dokumen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk penilaian sertifikasi dosen. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.